Alasannya soalnya istilah itu tuh punya konotasi rasial yang mendiskreditkan Indonesia. Pihak Belanda menganggap itu sebagai bukti biadabnya rakyat Indonesia. Siapapun yang kelihatan bergaya Belanda, ngomong bahasa Belanda, diduga ada hubungan sama Belanda, atau sesimpel dianggap lebih kaya, langsung dituduh sebagai. Kalau kita ngomongin sejarah bangsa Indonesia, di sekolah tuh kan seringnya diceritainnya tuh kalau kita tuh bangsa korban penjajahan yang kemudian jadi pahlawan kan. Selalu cerita yang bagus-bagusnya, yang heroik-heroiknya aja yang diceritain. Perang di Ponegoro, pertempuran 10 November, serangan 1 Maret, bagus semua. Dan gak salah sih, soalnya ini bisa jadi memori kolektif buat ngebentuk sejarah dan identitas bangsa. Apalagi di masa kolonialisme kan kita tuh emang korban, di mana pelakunya ya bangsa Eropa, khususnya kalau di kita tuh Belanda. Cuma kalau kita mau fair nih, mau lebih terbuka dan jujur sama sejarah bangsa, sebenarnya nggak sedikit juga loh cerita kelam dari sejarah bangsa kita. Ya, ada beberapa yang udah kita bahas, mulai dari pembantaian 1965 sampai tragedi Santa Cruz. Dan lagi kali ini gue mau bahas salah satu peristiwa kelam yang dilakuin sama bangsa kita di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu gue mau bahas apa? Iya, gue mau bahas masa bersiap. Masa awal-awal kemerdekaan yang dijadiin momentum buat apa ya? Ya, bisa dibilang dalam tanda kutip balas dendam ke para penjajah. Dan yang menurut gue menarik dari kisah ini, ternyata sejarah masa bersiap ini tuh masih dipakai sama politikus sayap kanan Belanda buat ngegambarin Indonesia sebagai negara yang barbar. Sebagai bangsa yang biadab. Tapi emang separah apa sih masa bersiap ini? Kok di Belanda masih jadi sejarah kelam? Dan kenapa isu ini digoreng lagi di Belanda? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas separah apa masa bersiap sebenarnya. Di Learning by Google. Ini mungkin masih ada yang belum tahu ya soal masa bersiap tuh apa, jadi ya biar enak gue ceritain dulu deh. Jadi masa bersiap ini tuh adalah istilah buat nyebut sebuah periode kelam di awal masa kemerdekaan kita. Tepatnya nggak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 sampai tahun 1947. Kenapa dibilang periode kelam? Soalnya kondisi Indonesia waktu itu tuh bener-bener chaos parah. Jadi waktu itu Jepang tuh kan udah nyerah ke sekutu ya, gara-gara abis dibom atom. Tapi abis Jepang nyerah, pasukan sekutu sama Belanda, mereka tuh belum sepenuhnya balik buat ngambil alih Hindia Belanda lagi. Atau yang waktu itu udah mendeklarasikan diri sebagai Indonesia. Jadi ini Indonesia. Nah, Jepang cabut, Belanda belum balik, akhirnya ada vacuum of power deh. Terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Apalagi di sisi lain, pemerintahan Republik Indonesia yang baru banget ini, mereka tuh kan belum punya aparatur militer sama polisi yang kuat buat ngendaliin keamanan kan. Atau nggak usah aparat keamanan deh, bisa dibilang pemerintah Indonesia waktu itu tuh lahirnya tuh dalam kondisi prematur. Arah politik negara aja waktu itu masih belum jelas, ada partai yang mau Indonesia lebih sosialis, ada yang pengennya lebih nasionalis, ada juga yang pengennya Indonesia lebih agamis. Dan ini ngebikin kondisi perpolitikan Indonesia waktu itu jadi nggak stabil. Nah, di tengah situasi yang nggak menentu dan nggak adanya aparat keamanan ini, muncul deh tuh gelombang kekerasan massal. Nih, kalau menurut artikel di Tirto, masa-masa ini tuh diwarnai sama perampokan, penculikan, sampai pembunuhan brutal yang dilakuin sama milisi-milisi pemuda, laskar rakyat, sampai warga biasa. Targetnya ya orang-orang Eropa di Indonesia. Jadi karena waktu itu pasukan sekutu tuh belum sepenuhnya balik ke Indonesia, akhirnya kesempatan ini dipakai sama masyarakat kita buat balas dendam ke orang-orang Eropa. Ke orang-orang yang dianggap penjajah. Dan ini yang jadi target tuh nggak cuma tentaranya aja ya, warga sipilnya juga. Orang Eropa biasa yang selama ini hidup di Hindia Belanda, itu juga ditarget tuh. Dan bahkan gilanya lagi, di beberapa kesempatan targetnya tuh nggak cuma orang-orang Belanda loh. Menurut berbagai sumber, ada kelompok-kelompok lain yang juga jadi target massa di masa bersiap ini. Mulai dari keturunan Indo-Eropa, terus kelompok etnis minoritas, kayak orang Tionghoa, Ambon, sama Minahasa, dan bahkan ada juga pribumi yang dianggap punya status sosial yang tinggi. Dan kelompok-kelompok ini yang ditarget ini, walaupun bukan full bule ini, walaupun bukan full orang Eropa ini, waktu itu mereka tuh sering dicap sebagai anjing nikah. Atau ya simpelnya intinya dianggap antek-antek Belanda lah. Kenapa dicap begitu? Ya kayak yang kita tahu, selama 3 abad lebih kan orang Indonesia tuh ngerasain penindasan kolonial ya. Ditambah 3,5 tahun penjajahan Jepang yang ngerusak mental, mengakibatkan kelaparan, dan ngerenggut banyak nyawa di mana-mana. Nah, orang-orang Belanda, Indo, sama Chinese secara status sosial dan ekonomi di masa itu mereka tuh kan emang diistimewakan sama Belanda. Terus kelompok etnis lokal kayak Ambon sama Minahasa juga, mereka tuh sering diasosiasikan sama pasukan KNIL. Koninklijk Nederlands Indisch Leger, tentara kerajaan Hindia Belanda. Apalagi dua etnis ini kan dulu kan sering disetarakan kedudukannya sama orang-orang Eropa. Jadi ya kebayang kan perasaan orang biasa waktu itu, mereka ditindas terus, tapi sambil ngeliat ada beberapa kelompok yang mendapat keistimewaan dari Belanda.
Ya jadi dendam lah tuh pelan-pelan tuh dari situ tuh. Dan akhirnya waktu Indonesia merdeka meledak tuh dendamnya tuh. Semua kebencian rasial, sentimen anti barat, sampai ketimpangan ekonomi semuanya meledak jadi satu. Siapapun yang kelihatan bergaya Belanda, ngomong bahasa Belanda, diduga ada hubungan sama Belanda atau sesimpel dianggap lebih kaya, langsung dituduh sebagai anjing nikah dan bakal langsung dieksekusi massa. Proklamasi kemerdekaan memang melipat gandakan semangat anti-kolonialisme. Ekspresi anti-kolonial itu salah satunya menolak segala yang berbau Belanda, termasuk mereka yang dituduh antek seperti orang Cina maupun kelompok tertentu. Salah satu contoh peristiwa di masa bersiap yang paling ngeri tuh ini, peristiwa Gedoran Depok. Buat yang mungkin belum tahu, jadi Depok tuh dulunya tuh adalah wilayah partikelir punyanya orang Belanda yang namanya Nicolas Kastelein. Nah, sebelum dia meninggal, Nicolas Kastelein tuh mutusin buat ngebebasin budak-budak yang dia pekerjakan di tanah Depok itu dan mewariskan tanahnya ke mereka. Nah, dari situ akhirnya muncul tuh kelompok yang namanya Kaum Depok. 12 marga keturunan dari budak-budak Kastelein tadi. Dan Kaum Depok ini tuh dulu tuh dapat banyak keistimewaan dari Belanda. Mereka punya pemerintahan otonom, ngobrol pakai bahasa Belanda, hidupnya juga lebih makmur. Makanya bener-bener waktu itu Depok tuh dianggap sebagai simbol penjajahan. Wah. Dan akhirnya waktu masa bersiap terjadi, jelas Depok jadi sasaran empuk deh. Apalagi pemerintah otonom Depok waktu itu mereka tuh nolak gabung sama Republik Indonesia dan pengen mempertahankan hak-hak otonominya. Dan ya udah akhirnya kejadian deh. Di tanggal 11 Oktober 1945, sekitar 4.000-an orang yang terdiri dari Laskar Pemuda, jawara dari Banten, Bogor, Bekasi sampai Karawang, ditambah pasukan tentara keamanan rakyat yang belum lama dibentuk, mereka langsung ngepung tanah Depok, atau sekarang tuh berarti wilayah Depok Lama. Mereka ngegedor rumah-rumah kaum Depok, ngejarah hartanya, bangunan rumahnya dibakar, dan penduduknya digelandang ke gedung pemerintahan. Beberapa kaum Depok laki-laki yang coba ngelawan bahkan langsung dibunuh tuh, sementara sisanya dijadiin tahanan. Ya pokoknya bener-bener ngeri lah kondisi Depok waktu itu. Dan ingat ini tuh baru satu dari sekian banyak episode masa bersiap. Ya di wilayah Indonesia yang lain juga kan terjadi kasus kekerasan massa kayak gini kan. Jadi ya kebayang lah sengeri apa situasi waktu itu. Pada 1695, Cornelis Kastelein, ex-pegawai Kongsi Perdagangan Hindia Timur atau VOC, membeli tanah seluas 1.224 hektar di Depok. Tanah partikelir atau tanah bebas dari kekuasaan Belanda ini dibeli oleh Kastelein untuk pertanian dan perkebunan yang dikelola para budak beliannya. Oh ya, fun fact dikit nih. Jadi kenapa periode ini disebut sebagai masa bersiap? Ternyata istilah ini tuh diambil dari kebiasaan orang-orang pro-republik waktu itu. Jadi waktu itu tuh tiap kali mereka patroli, nyari tentara Belanda atau sekutu yang lewat, atau ada orang yang mereka curigai sebagai musuh, mereka tuh bakal teriak, "Bersiap! Siap!" sambil mukul kentongan atau tiang listrik buat ngumpulin massa. Nah, dari sudut pandang orang Belanda yang waktu itu jadi korban, teriakan ini tuh jadi kayak semacam tanda bahaya. Tiap ada suara, "Bersiap! Siap!" mereka pasti langsung ketar-ketir, langsung ketakutan, langsung kabur, nyoba nyelamatin diri. Dan gara-gara itu, seruan bersiap ini akhirnya jadi semacam trauma kolektif yang nempel di otak korban. Dan ya udah, dari situ akhirnya masa awal kemerdekaan Indonesia yang penuh kekerasan ini dikenal dengan nama masa bersiap. Dan karena brutalnya emang segila itu kan, akhirnya masa bersiap ini ninggalin trauma yang dalam banget nih buat masyarakat Belanda. Buat mereka ini tuh adalah tragedi kemanusiaan yang skalanya masif, yang skalanya sangat besar. Dan ya emang iya sih, nih kalau menurut para sejarawan, perkiraan korban jiwa dari pihak sipil Eropa dan Indo dan Blasteran itu tuh berkisar antara 3.500 sampai 20.000 orang. Dan ini segini nih belum termasuk orang-orang yang selamat tapi ngalamin penyiksaan, kerugian material akibat rumah yang dihancurin, dan harta benda yang dijarah. Jadi 3.500 sampai 20.000 tuh bener-bener cuma korban jiwanya, cuma yang tewasnya aja. Yang hidup tapi ngalamin kerugian atau jadi cacat segala macam tuh nggak tahu berapa. Parah ya. Bahkan saking ngerinya, buat komunitas Indo-Belanda, peristiwa ini tuh sering dianggap sebagai Holocaust versi mereka loh. Bahkan setelah mereka selamat dan kabur ke Belanda, traumanya tuh masih sangat membekas. Dan yang terus jadi masalah, dengan level kebrutalan yang segininya, sejarah soal masa bersiap ini tuh sering dikesampingkan, baik di Indonesia maupun di Belanda. Buat di Indonesia ya jelas lah ya, soalnya narasi sejarah kita tuh kan fokusnya kan ke heroisme. Makanya sejarah-sejarah kelam bangsa kita tuh seringkali berusaha ditutupi, nggak dimasukin kurikulum sekolah. Jadinya nggak banyak orang yang tahu deh. Gua nggak
tahu apakah di kurikulum sekarang jadi ada atau enggak. Yang pasti pas zaman gua nggak ada sama sekali tuh. Nggak ada disebut sama sekali masa bersiap tuh, nggak ada. Nah, tapi kalau di Belanda, walaupun nggak diajarin secara gamblang, tapi kisah masa bersiap ini tuh masuk ke dalam kanon van Nederland. Kanon sejarah Belanda. Kanon sejarah Belanda tuh kayak semacam buku babon resmi soal sejarah dan kebudayaan Belanda. Jadi ya walaupun nggak sepopuler cerita kehancuran Belanda oleh Nazi Jerman, tapi masa bersiap ini tetap jadi bagian dari sejarah resmi Belanda yang cukup sensitif. Jadi posisinya tuh di sana tuh nggak digaungkan sekencang itu, makanya banyak orang Belanda yang nggak tahu, tapi tetap tertulis di sejarah resminya. Nah, di awal tahun 2022 kemarin tuh sempat pecah kontroversi gede di Belanda terkait masa bersiap ini. Jadi waktu itu Rijksmuseum, Museum Nasional Belanda yang ada di Amsterdam, mereka tuh pengen ngebikin pameran gede-gedean soal kemerdekaan Indonesia yang judulnya Revolusi Indonesia Independen. Dan di situ salah satu kurator tamu dari Indonesia, sejarawan Boni Triana, beliau tuh nulis opini di koran Belanda yang namanya NRC Handelsblad. Nah, menurut beberapa sumber di artikel itu, ketika terkait tentang masa bersiap, Boni Triana bilang kalau pihak museum sepakat buat nggak make kata bersiap lagi di pameran itu. Alasannya soalnya istilah itu tuh punya konotasi rasial yang mendiskreditkan Indonesia. Wah, langsung meledak tuh isunya tuh di sana tuh. Komunitas Indo-Belanda di sana, terutama organisasi VIN, Federatie Indische Nederlanders, ngamuk mereka. Mereka ngerasa kalau museum nggak pakai kata bersiap, itu sama aja kayak menyangkal sejarah penderitaan mereka. Sama aja kayak ngelakuin penyangkalan genosida. Bahkan saking marahnya, VIN tuh sampai ngelaporin Rijksmuseum sama Boni Triana ke polisi loh. Dan karena udah makin kisruh, akhirnya Direktur Rijksmuseum dia tuh sampai harus turun tangan. Dia minta maaf dan bilang kalau istilah bersiap bakal terus dipakai. Sama dia juga bilang kalau istilah Boni Triana tuh cuma opini pribadinya aja, nggak ada hubungannya sama Rijksmuseum atau pamerannya. Pelaporan terhadap Boni Triana ini dilakukan Federasi Indo-Belanda pada 13 Januari lalu. Artikel yang dimaksud adalah opini Boni di harian NRC yang terbit di Belanda. Dalam opininya, Boni menekankan pentingnya menghapus istilah bersiap. Nah, ini mungkin sampai sini lu ada yang bingung nih. Emang kenapa sih sejarawan Indonesia kayak Boni Triana sampai nolak pakai istilah bersiap? Apakah Indonesia tuh emang denial sama rangkaian peristiwa kekerasan ini atau gimana? Dan jawabannya, kalau menurut sejarawan dan mantan Dirjen Kebudayaan Indonesia, Hilmar Farid, dikutip dari Detik News, beliau bilang, pembunuhan warga sipil Belanda dan Indo-Blasteran di masa revolusi itu adalah fakta sejarah yang nggak bisa dibantah. Emang beneran ada itu. Dan Indonesia sendiri mengakui kalau peristiwa itu emang bener terjadi. Nah, yang dikritik sama ahli-ahli Indonesia, yang disorot sama para sejarawannya tuh bukan kejadiannya, tapi penggunaan istilah bersiapnya yang dinilai rasis dan manipulatif. Biasanya sejarawan mereka tuh lebih suka pakai istilah masa revolusi fisik atau masa revolusi kemerdekaan atau gelombang kekerasan sosial politik pasca proklamasi. Emang bedanya sama bersiap apa? Istilah itu tuh dipakai buat ngebentuk narasi seolah-olah orang Indonesia tuh primitif, haus darah, brutal, sama suka ngamuk tiba-tiba. Sampai ngebantai orang-orang kulit putih tanpa alasan. Nah, Belanda mereka dianggap dengan sengaja mengkotak-kotakan periode ini buat memposisikan diri mereka murni sebagai korban. Dan orang Indonesia sebagai penjahat. Padahal kan kekerasan itu kan nggak muncul tanpa alasan. Lihat backgroundnya dulu dong. Makanya kalau kata sejarawan Bambang Purwanto, istilah bersiap tuh cuma akal-akalannya Belanda doang. Mereka lupa atau mungkin pura-pura lupa sama penindasan, perbudakan, dan rasisme struktural yang mereka lakukan ke bangsa kita selama 300 tahun lebih. Jadi ledakan kekerasan yang terjadi di masa itu ya itu tuh hasil dari apa yang Belanda lakuin selama berabad-abad. Nggak tiba-tiba muncul idenya dalam semalam. Ya walaupun tentu itu nggak bisa dibenarkan ya, tapi tetap kita nggak boleh lupa backgroundnya. Pihak Belanda menganggap itu sebagai bukti biadabnya rakyat Indonesia. Tuduhan biadab secara pukul rata itulah yang membuat istilah bersiap dianggap rasis. Udah gitu, narasi bersiap ala Belanda ini tuh seakan mau nutupin fakta bahwa militer Belanda sendiri pas mereka balik ke Indonesia, mereka juga tuh ngelakuin kekerasan yang luar biasa ekstrim dan sistematis kan. Mungkin lo ingat sama peristiwa Westerling di Sulawesi Selatan atau kasus pembantaian Rawagede. Nah itu semua kan terjadi di periode yang kurang lebih sama dengan masa bersiap tadi kan. Belum lagi kalau menurut historia ada yang lebih plot twist nih. Jadi intelijen Belanda mereka tuh diyakini sebenarnya tahu siapa-siapa aja pelaku kekerasan di masa bersiap ini. Nah tapi bukannya mengadili mereka waktu militer Belanda balik ke Indonesia, yang ada mereka tuh malah ngerekrut para penjahat tadi. Jadi bandit, preman, jagoan, sampai ex-tentara yang ikut terlibat di masa bersiap, mereka tuh malah direkrut buat jadi Laskar Hamot, Hare Majesteits Ongerele Truppen, pasukan liar sang ratu. Iya bener, Belanda malah ngerekrut penjahat buat diadu domba sama pasukan Republik. Ini kampret kan ini.
Dan kritiknya tuh sebenarnya tuh nggak cuma datang dari Indonesia aja loh. Aktivis HAM di Belanda, Jeffrey Pondak dari Yayasan KUKB, Komite Utang Kehormatan Belanda, dia juga sempat ngajuin gugatan soal pameran Rijksmuseum tadi. Dia bilang kalau penggunaan kata bersiap ini tuh emang berbahaya. Kenapa bahaya? Soalnya istilah ini sering dipelintir sama politikus sayap kanan Belanda buat membenarkan narasi kolonial. Jadi para politikus sayap kanan di Belanda tuh mereka tuh sering banget bikin narasi kayak, tuh kan, benar kata kita dulu, orang Indonesia memang belum siap untuk merdeka. Makanya mereka membantai orang. Memang harusnya kita jajah terus saja tuh. Ngomong apa toh? Ya emang sih bangsa kita tuh nggak sepenuhnya suci. Ada banyak noda kok di sejarah kita termasuk masa bersiap tadi. Tapi yang perlu kita ingat peristiwa ini tuh nggak terjadi tiba-tiba ya. Ada latar belakang sejarah panjang yang bikin peristiwa ini sampai terjadi. Jadi nggak bisa tuh kita nganggap masa bersiap sebagai satu episode yang terpisah. Nggak bisa. Soalnya ya tadi aja deh tuh. Bahkan pelaku kekerasan di masa bersiap ini malah jadi bagian dari pasukan Belanda di periode setelahnya kan. Apalagi terus kayak para sayap kanan Belanda tadi, tiba-tiba isu ini tuh dijadiin pembenaran buat terus ngejajah. Ini kan kocak, Jir. Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Apakah masa bersiap ini murni kejahatan Indonesia atau di sini Belanda juga punya andil yang besar dan emang sengaja ngebiarin? Yang mana nih? Silakan komen. Meski begitu, tak sedikit intelektual Belanda yang sepakat dengan gagasan Boni. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang masa bersiap di periode kemerdekaan Indonesia. Emang ngeri sih ya. Ya, kalau lu merevisi udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nanya video, tulis di komen, kayak biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.